Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nadia Susanti Asibuan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin seputar kode igniter 3. Yang pertama yaitu memahami apa itu URI segmen pada kode igniter 3. Untuk memahami URI segmen di kode igniter 3, kamu perlu memahami bahwa URI atau Uniform Resource Identifier adalah bagian dari URL yang dapat digunakan untuk mengakses parameter dalam sebuah aplikasi. Kode igniter menyediakan kelas URI untuk memproses dan mengambil segmen-segmen URI dengan mudah. Perbedaan URI dan URL. URI adalah Uniform Resource Identifier, sedangkan URL adalah Uniform Resource Locator. URI adalah superset dari URN dan URL. URL merupakan subset dari URI. URI mengidentifikasi resource dan membedakan setiap resource berdasarkan nama, lokasi, atau keduanya. Sedangkan URL mengidentifikasi alamat web atau lokasi resource tertentu. Pada URI kode igniter 3, di sini ada contoh dari source code atau kode yang harus kita masukkan misal di Chrome seperti localhost /system alumni 1 /index.php/out /index. Di sini localhost adalah nama alamat server. Lalu sistem alumni adalah direktori atau folder di dalam si localhost atau si server tersebut. Dan index.php adalah controller default dari kode igniter tersebut. Out dan index adalah segmen-segmen URI yang bisa digunakan sebagai parameter, yaitu kelas atau metode dalam controller. Selanjutnya, apa itu HT access? HT access itu adalah bagian dari ASCII file biasanya yang bisa dibuat melalui text editor. Manfaatnya dari HT Access sendiri yaitu pertama mencegah pengunjung melakukan browsing directory, lalu redirect pengunjung dari satu halaman ke halaman lain, memberi proteksi password pada directory, mengubah default halaman indeks pada folder tertentu, dan mencegah hotlink of images dari website. Konsep MVC, model view controller pada URI segmen di kode igniter 3 sangat erat kaitannya dengan cara framework ini menangani rute dan URL. Setiap bagian dari URI memiliki peran khusus dalam alur kerja MVC. Alur kerja umumnya pada konsep MVC di kode igniter memanfaatkan URI segmen untuk menentukan controller, metode, dan parameter, yang pada akhirnya akan menghasilkan tampilan yang diberikan kepada pengguna. Alur kerja umumnya seperti controller dipanggil berdasarkan segmen pertama URI, lalu metode di dalam controller dipanggil berdasarkan segmen kedua, lalu segmen-segmen berikutnya adalah parameter yang diteruskan ke metode. Dan yang terakhir, controller berinteraksi dengan model untuk mendapatkan data dan kemudian memuat view untuk menampilkan data. Aturan pembuatan controller sendiri, yang pertama yaitu controller disimpan pada directory atau folder, application atau controllers. Lalu nama kelas controller harus sama dengan nama file controller. Ya, yang ketiga, nama kelas controller harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Lalu nama kelas controller tidak boleh menggunakan spasi atau simbol kecuali underscore. Dan yang terakhir, tidak boleh ada nama function yang sama dalam kelas controller. Selanjutnya di sini ada aturan pembuatan model. Aturan pembuatan model yang pertama adalah model disimpan pada directory atau folder, yaitu application atau models. Nama kelas model harus sama dengan nama file model. Lalu nama kelas model harus diawali dengan huruf besar atau kapital. Nama kelas model tidak boleh menggunakan spasi atau simbol kecuali underscore. Dan yang terakhir tidak boleh ada nama function atau metode yang sama dalam satu kelas atau model. Dan di sini ada aturan pembuatan view. Yang pertama, model disimpan pada directory atau folder, application atau view. Dan yang kedua, untuk menampilkan view ke browser, maka view harus di-reload terlebih dahulu di controller. Untuk aturan pembuatan view dan aturan pembuatan model hampir sama dengan aturan pembuatan controller. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan singkat terkait folder dari sistem alumni. Pada sistem alumni terdapat folder lagi yang bernama application, dan di folder application terdapat folder lagi yaitu controller. Di mana di controller ini ada 3 file yaitu out,
index.php, user.php, dan welcome.php. Welcome sendiri adalah untuk menampilkan kelas welcome. Untuk welcome sendiri, kelasnya harus ditulis seperti aturannya, harus ditulis huruf depannya menggunakan kapital. Class welcome extend say controller, lalu public function di sini kita pakai index untuk mengarahkan kita saat membuka ke Chrome nanti itu akhirannya atau URI-nya itu index. Lalu this load view-nya welcome message. Jadi welcome ini nanti akan menampilkan si welcome message ini. Seperti itu. Kita langsung saja ke di sini. Nah, di sini saya sudah saya tulis localhost /system alumni 1 sesuai nama folder saya /index.php /welcome. Welcome adalah file yang terdapat di controller tadi /index. Maka akan menampilkan ini. Ini adalah welcome to Codeignitor. Seperti yang di sini, seperti itu. Lalu di sini ada user. User di sini class adalah class. Seperti yang tadi saya bilang, harus di depannya harus menggunakan huruf kapital. Public function-nya masih sama, index, dan ini untuk menampilkan v-dashboard. Nah, v-dashboard itu harus menggunakan tipe dokumennya adalah HTML. Dan di sini akan terdapat tampilan selamat datang calon programmer Codeignitor. Seperti itu. Coba kita akan ketik di sini. Welcome. Sininya kita ganti user. Seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini seperti yang ada di v_dashboard.php. Jadi user ini diarahkan untuk menampilkan tampilan seperti di v_dashboard.php. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada file out. File out sendiri sama seperti user ini, yaitu untuk menampilkan view v-login. V-login sendiri seperti ini, sama seperti v-dashboard, dia tipenya adalah HTML, untuk menampilkan ini halaman login, seperti itu. Maka saya akan coba di sini, kita ganti si usernya menjadi out/index. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini halaman login. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya, dan oh iya, di sini ada contoh HT akses seperti ini. Kalian bisa buka di Codeignitor. Kita akan coba ya, buka Codeignitor. Di sini kita klik ke sini, lalu ke learn atau discuss terserah. Di sini ada general topic ya di pojok kiri situ. Ada general topic, kita klik. Di sini ada Codeignitor URLs. Kita scroll saja ke bawah dan akan ada. Nah, ini adalah contoh dari si apa namanya tadi ya? Oh ya, htaccess seperti ini. Begitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, semoga video ini membantu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.